kayak galak gitu. Sedangkan kalau anak-anak MBR Delphi sendiri, wah, tuh bener-bener bener banget. Bawaannya pengen dicubit, cuman buat Apsa ya, Navilera itu emang agak-agak tomboy guys. Oh gitu. Agak galak gitu mukanya, emang udah bawaan eksiden mungkin ya. Betul. Tapi biasanya yang galak Iya. Sudah lah kan kita bakal masuk ke Lane of Dawn di mana skornya masih 0-0. Jadi buat kalian para pendukung RRQ Mika ataupun Ember Delfin langsung aja muncul di kolom komentar, disemangatin untuk tim kalian yang mau kalian dukung. Betul. Atau kalian bisa ngevote juga sih untuk player favorit atau tim favorit. Yes, betul sekali teman-teman. Dan kalau kita lihat juga tentunya dari post sendiri bakalan coba untuk nge-poking ke arah seorang Lunar sakit. Tuh sebelumnya full stack ya teman-teman, tapi buat angka sendiri terkena stun 1,5 bar, Sauda tinggal setengah bar lagi, masih bisa pulang. Kalau masih ada flame shot itu berbahaya banget, tapi sayang memang Jogoy tidak menggunakan flame shot, that's why Ananya masih berani untuk maju-maju. Betul sekali ya, karena dia tahu oke udah gak ada skill lagi nih, bisa clear baru pulang. Oke, beraniin aja dulu clear baru pulang. Sementara kalau kita lihat di bagian bottom lane di mana Ical ya akhirnya, berarti otomatis Queenia bermain Karina tank harusnya dengan build tank di posisi jungler. Ini sebenarnya kalau kita lihat dari Queenie mungkin dia lebih mahir untuk menggunakan matchnya ya. Tapi ya untuk kalian sendiri kan emang dasarnya adalah assassin. Jadi ya harusnya dari Queenie juga masih oke lah untuk mainin Karina. Iya, betul sekali. Kalau melihat bagai Karinanya dari seorang Queenie masih cukup jauh. Sementara itu teman-teman dari RRQ Mika coba untuk membantu di area bottom lane, menggagalkan sebuah pergengkingan yang hampir saja dijalankan oleh teman-teman dari MBR Delfin. Oke, dan coba untuk mirroring sepertinya, atau dilamain dulu turtle-nya karena memang buff dari linknya udah mulai habis. Jadi mereka harus nge-delay dulu paling tidak, nggak boleh terlalu tinggi. Namun turtle sudah mulai di setup nih sama teman-teman dari RRQ. Betul sekali, udah ada Jogoy, udah ada Princess Paul juga yang pastinya bakalan coba untuk nge-zone out. Ada dari Tingkan juga Lunar bakalan coba untuk datang lagi dari turtle. Sudah berhasil diamankan oleh teman-teman dari RRQ Mika. Oke, dan ini menjadi satu keunggulan, walaupun memang belum terlalu besar lah ya dari keunggulannya, tapi ini udah lumayan banget dengan turtle. Namun sudah ada Bitter Ice Strike coba untuk nge-defense, kali ini nge-backup dari Princess Paul. Sudah ada Tempest of Blade juga dan masih bisa flick out dari Princess Paul, masih bisa survive. Tapi Jogoy juga cukup bahaya, ternyata baitnya berhasil. Queenie justru mendapatkan first blood. Sementara itu di area bottom lane, Itel bakal coba untuk nge-press ke arah seorang Bijel tentunya yang sama-sama IJEL. Hati-hati, yang satu doyan makan es batu, yang satu doyannya gelut. Berbahaya sekali. Dan kalau kita melihat juga Queenie udah mulai datang, sakit banget tentunya ke arah seorang Lunar harus mulai mundur lagi. Tapi buat Queenie ini malah menjadi kesempatannya. Nyaris saja Bijel masih bisa selamat menggunakan flickernya. Oke, berarti informasi sudah didapatkan, tidak ada flicker untuk Bruno. Otomatis rotasinya akan ke arah Bruno lagi sih seharusnya. Jelas, kalau kamu lihat juga gimana lawan akhirnya harus ikut turun ke area bottom lane untuk membantu tentunya gold lane yang dimiliki oleh teman-teman dari MBR Delfin sendiri. Sementara itu melihat Princess Paul juga, tapi karena ada Queenie cukup ragu untuk maju lagi ke area depan. Tapi Lalanix juga udah ada Deviant Sword dikeluarkan mengarah ke arah seorang Paul, di slow lagi bakalan menjadi korban tentunya. Berhasil diberikan ke arah seorang Bijel, tapi sayang sekali Ica memang belum bisa mendapatkan apapun. Sementara itu di arah top lane, Lele Tingkan pasti bakalan mencoba untuk nge-defense aja melawan Paquito yang berasal dari Binjai ya teman-teman. Oke, ini masih aman sih sebenarnya dari Barat, makin lama makin keras. Sementara kalau kita lihat di bottom lane, dari Lunar ini udah nggak boleh ngelepas Bijel. Karena dari match 1 juga bakal susah banget untuk Brody, dia bakal di-press banget. Yang kita lihat juga dari tadi ada beberapa momen dimana memang dari Bijel sendiri kena freeze gitu kan, dia nggak dikasih maju sama sekali, nggak dikasih minion. Dan memang udah jawaban yang tepat adalah ya ditempel terus, karena kalau enggak nanti Bruno-nya nggak jadi apa-apa. Benar sekali, dan Icalnya pun nggak bisa bermain untuk agresif, dia harus mainnya lebih ke arah defensif dan juga mengandalkan stun yang dia miliki dari second skill. Sementara kalau untuk Bijel, kalau dia dimajuin, dia tinggal tackle aja ke belakang gitu. Efek stun juga ya kalau dipaksa pencet. Dan Scarlet Phantom item pertama yang dipilih oleh Bijel, yang biasanya banyak yang pakai taktik dulu, dia pakai Endless dulu, tapi kali ini Scarlet Phantom ternyata mencari attack speed juga pastinya. Namun Turtle berhasil disegel lagi. Ada satu pencobaan pencurian tadi dari Lalanix namun gagal. Yes, bagus banget tadi memang Soul Bloom yang digunakan oleh Princess Paul supaya tidak jatuh tentunya, tapi kalau dilempar bakalan cukup berbahaya. Masih ada Gyogo juga yang bisa mengeluarkan Fire Flame, tapi Paul-nya harus dipulangkan.
maju lagi ke area mid lane. Sementara itu di area bottom lane, Ichal yang bakal coba untuk stun karena seorang lawan Onyx. Masih ada Tempest of Blade. Nice break out tentunya dari seorang Ichal. Yes, masih bisa selamat juga freak out dengan dengan timing yang sangat bagus pastinya. Dimana Tempest of Blade udah kebuka, dia nggak kena damage sama sekali. Dan tadi emang posisi mananya juga udah mau habis sih. Betul. Jadi ya pilihan terbaiknya adalah mundur. Yes, nggak boleh begitu maksain, tapi Queenie bakalan coba untuk maju lagi. Karena udah langsung flick out. Yes, dia nembus tembok tadi flick outnya, karena dia nggak mau jadi makanan untuk seorang Queenie kan. Tapi meanwhile, in the bottom lane sudah mulai ada lagi percobaan untuk ganking. Gyogoy mendapatkan perhatian dari teman-teman MBR Delvin. Tapi 3 orang dari RRQ Mika ini malah terlihat kesulitan untuk nge-ganking seorang Bijel. Oke, dan kalau kita lihat juga nih, udah mulai ada rotasi lagi ke arah god lane-nya sebenarnya, karena memang turretnya udah tinggal sedikit lagi bisa didapetin nih. Namun sudah di defense juga, sudah datang 2 pemain bahkan dari Lunar dan juga Bijal. Ini bakal di fight kan, nggak dikasih masuk minionnya, namun sakit sekali damage dari Ichal. Hati-hati, dan Tempat Memory berhasil mendapatkan satu kill-nya barusan ke arah Lunar. Iya, sayang banget tadi Lunar malah bawa dari gerobak yang masuk lagi. Sementara itu Tempest of Blade juga sedikit melindungi ke arah seorang Navilera. Tapi kalau dari Pinkan berani majuin, itu udah sekarat banget sih sebenarnya. Tapi memang takutnya menjadi pancingan. Betul, informasi juga nggak dapat, jadi emang resiko banget. Bener. Ya, udah paling benar itu sama aja. Sebenarnya kalau emang mau greedy dan dia mencoba untuk maju, bisa itu dapetin Navilera. Betul. Tapi balik lagi, kita tidak tahu risiko yang ada karena sekarang lawan ini mencoba lagi untuk mencari ke atas seorang Gyogoy. Navilera sudah kembali lagi cukup cepat tentunya. Mrs. Poe sudah mulai kembali juga untuk melindungi teman-temannya yang berada di area experience. Tapi udah ada guiding lane juga dibawa ke atas seorang Queenie. Nice banget trappingnya dicari yang orang seangannya. Masih ada Circling Eagle juga tentunya yang mengarah ke seorang Lunar. Wah, Pedres pakai berhasil mengusir teman-teman dari MBR Delvin. Lunarnya terbakar oleh Glowing One. Sakit banget tentunya. Dan kalau kita lihat dari Tartonnya sendiri, oh my god, bakal langsung diambil sepertinya sama RRQ Mika. Tapi retribution ya. Yes, itu retribution dari Queenie barusan, karena memang dia tahu damage dia kurang. Dia langsung ngebuang retribution dia untuk dapetin kill, karena memang ya walaupun memang setelah itu dia mau ambil turtle, tapi kayak dengan adanya 1 kill dia bisa make sure oke, dengan ada 1 kill kita menang jumlah. Kalau memang dia nanti datang ke turtle mau kontes, ya kita bisa fight dulu. Iya, dan ternyata itu tadi ada efek dari Thunder Belt juga ya, yang sedikit membakar tadi. Area top lane, Navilera gak akan bisa bertahan dari serangan 3 orang. Sebentar itu udah mulai mirroring balik, bakal coba untuk dicek ke belakang. Lele Pinkan masih cukup tebal, dinosaurusnya masih besar, masih bakalan ada yang makan. Sayangnya harus dipulangkan kembali. Udah bakalan menjadi race tentunya 1-1 di top lane dan juga bottom lane. Tapi balik lagi dia coba untuk membantu tentunya dari seorang Gyogoy dan juga Princess Poe sudah mulai datang kembali untuk merusuk ke dalam rumah dari RRQ Mika. Dia nggak mau Purple Buff bisa diambil dengan cukup mudah, tapi memang sulitnya dari seorang Lalanix. Link mobility-nya tinggi banget. Betul, dan ya akhirnya masih bisa disecure lagi harusnya dari Purple Buff-nya untuk RRQ Mika. Dan kali ini kita bisa melihat di mana mirroring yang tadi cukup bagus ya. Dia tahu oke, kita ketika ketinggalan 1 turret dan kita belum bisa fight, oke, kita lebih milih untuk mirroring. Paling enggak ketika dia dapetin lawannya dapetin 1 turret, kita bisa dapetin 1 turret juga. Dan akhirnya inilah hasil yang dapat. Turret di bottom lane berhasil diamankan, dan networknya memang mungkin sekarang masih diunggulin sama RRQ Mika, tapi nggak berbeda jauh sih. Dan ini masih bisa dibalikin lagi. Ingat, meta shutdown juga berbahaya. Kalau misalnya dia tidak juga, ini akan memberikan tabungan uang begini. Itu dari MBR Delvin. Tapi ini Pinkan di arah top lane-nya juga. Dia bakalan coba untuk membersihkan minionnya lagi. Udah ada Princess Poe datang, menggunakan Soul Bloom-nya. Coba untuk cicil ke arah seorang Navilera, tapi out of range. Sayang banget cuma kalau dilihat tidak bakalan ada percobaan untuk sandwich yang cukup baik sekali. Queenie-nya bakalan menjadi incaran utama. Tempest of Blade-nya belum mengenai siapapun. Black Shoes juga sudah dikeluarkan oleh seorang anak. Princess Poe akan menjadi tumbal, tapi masih ada Meditite Strike untuk melindungi teman-teman dari RRQ Mika. Nice timing tentunya dari seorang Gyogoy. Dan sekarang area mid lane-nya bakalan menjadi incaran. Namun sayang sekali masih ada 3 orang dari MBR Delvin, dan kita nggak bisa pungkiri defense mechanism yang dimiliki sama MBR Delvin itu kuat. Yes, dan target yang salah sepertinya di mana Karina dari Queenie terlalu tanky. Dia benar-benar nggak bisa di-shutdown. Ejectornya udah bagus banget, kalau damage-nya udah dekat. Namun memang dengan item yang dimiliki sama Queenie, ya itu membuat dia nggak bisa di touchdown gitu kan. Dan tadi malah hampir banget untuk menjadi base. Untungnya masih bisa selamat gitu kan. Yang lainnya juga nggak banyak korban.
Karena kalau misalkan tadi jadi bait itu resource-nya udah banyak banget yang kebuang sih. Asli, apalagi untuk seorang anak, dia udah ngeluarin Black Shoes loh. Yang berarti itu jadi informasi penting tentunya untuk teman-teman dari Araki Mika kalau mereka mau ngegas ke arah Ananya tadi itu sebenarnya bisa banget. Tapi memang mereka lebih prefer untuk main safe, mereka tahu kalkulasi kalau misalnya kita paksa majuin takutnya malah kita yang kalah, apalagi Barasnya tadi belum tuh. Betul, baratnya masih sedang lah itu tapi masih dari satu Ford. Sama dengan ejector masih belum mendapatkan target yang pas. Sudah datang juga kali ini dari Navilera. Coba diacak-acak kali ini visionnya dibuka semua, namun inisiasi berlanjutnya tidak ada. Yes, mereka cuma skirmish aja sih untuk sekarang, saling menimbang satu sama lain. Tapi lihat objektif yang dijalankan oleh teman-teman dari MBR Delfin, wave managementnya itu sudah dilakukan dengan cukup baik oleh seorang Link. Namun bakal coba optimasiin lagi. Oke, dan kali ini Nigel masuk. Navilera menjadi korban pertama. Next target Nigel. Masih ada flicker juga dikejar kali ini dari Lunar. Sakit banget damage dari Brodinya. Icel masih bisa bertahankan, namun hati-hati jangan sampai ke back. Sakit banget ternyata, bahkan damage-nya nggak bisa ketahan. Lalanik tidak punya buff, dan kali ini Lord-nya mulai terbuka, bakal didapatkan oleh RRQ sepertinya. Iya, inilah kekuatan Brody 301 bos. Harus cepat-cepat di shutdown supaya mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan comeback. Tapi ingat, RRQ Mika, mereka masih punya front lane yang juga cukup kuat. Masih ada Lele Pingkat sebagai Barats, masih ada Princess Po yang bisa bawa pulang teman-temannya, masih ada Gyogo yang bisa nge-cover dengan Feather Airstrike. Ini nggak bakal jadi mudah untuk teman-teman dari MBR Delfin kalau mereka mau coba culik ke arah seorang Icel. Yes, dan kalau misalkan kita lihat high ground, sebenarnya Ana ini dari Lilia bisa disebut sebagai high ground juga. Untuk pembantai Lord bisa banget. Karena mungkin banyak yang bingung kan, biasanya pemain Lilia itu nge-stackin 5 kali di pilihannya ada Lordnya. Itu biar cooldownnya nanti dapat lagi. Namun kali ini kita lihat di midlane sepertinya udah nggak bisa lagi, karena udah berhasil mendapatkan satu outer turret di arah midlane. Lord mulai masuk ke arah Timur Barat. Iya, tapi Navilera juga udah mulai mengeluarkan jabnya untuk membersihkan minion wave yang berada di area mid lane. Sementara itu di top lane sudah mulai ada Lunar yang bakalan coba untuk menghalangi jalan masuk dari Bapak Lord yang terhormat. Oke, tangannya mulai di-clear lagi dan zoning out. Sakit banget Ana, hampir saja berhasil di-take down Magic Worship. Oh, hampir saja masih bisa selamat ternyata. Namun kita lihat Lordnya masih berdiri tegar, mulai masuk ke daerah base yang dimiliki sama MBR Delfin, dan ini bakal menjadi space untuk turret lainnya. Ini bitter di mid lane mungkin yang bakal coba untuk dituju, namun kali ini Link dimana sudah ada Tempest of Blade yang keluar. Ini satu informasi yang cukup penting memang, namun resource skill dari teman-teman Araki Mika juga udah mulai habis dan mereka harus memilih untuk mundur. Iya, tapi di arah bottom lane juga sepertinya masih bisa didapatkan karena adanya satu buah Feather Airstrike yang bisa zoning. Icelnya bakalan free banget untuk mendapatkan inner turret yang berada di area bottom lane. Sementara itu Link dari seorang Lalanix bakalan coba untuk nge-split push saja, berharap bisa mendapatkan auto turret yang berada di area top lane. Oke, dan ya memang nggak bisa dipaksain juga sih kalau Linknya memang dipakai buat defense, jadi kayak sayang aja. Emang udah pilihan terbaik adalah split push, walaupun apalagi kalau nggak salah dia nggak punya buff. Dia punya buff dan itu menjadi apa ya, poin penting juga. Dan yes, tidak punya buff, dia nggak bakal bisa perang juga. Jadi ya emang udah solusi paling bener ya split push. Betul sekali, karena Link sendiri kalau dia udah nggak bisa snowballing, ya udah kerjaan dia plan B-nya itu adalah secure buat dapetin objektif seperti turret dengan cara split push. Nanti coba untuk curi objektif kayak Lord dengan menggunakan retry-nya seperti itu. Oke, dan kali ini sudah mulai bergerak nih. Trapping yang dilakukan dari teman-teman MBR, mereka tahu di depan ada teman-teman RRQ dan mereka santai aja. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru, namun kali ini Pong yang masih bisa mundur barusan dengan guiding wind. Masih cukup aman juga, ada absorb dan sudah ada Genius One untuk Ana. Oke, damage dari Ana udah harus diperhatikan. Ini dia untuk seorang Ana Genius One, Ice Queen One, Enchanted Talisman. Ini bakalan jadi kuat banget tentunya untuk seorang Ana. Tapi Feather Airstrike dari seorang Gyogo juga memang menghalangi pergerakan dari teman-teman MBR Delfin. Lalanixnya masih bingung maju mundur, tapi Lunarnya berhasil dapetin ke arah seorang Gyogo. Ternyata Lalanixnya sempat dimakan, sempat terkena juga dari yang dimiliki oleh seorang Icel. Bijel bakalan coba untuk mundur lagi ke belakang, tapi lihat base-nya teman-teman dari Araki Mika udah gak peduli lagi, mereka cuma mau base-nya. First point goes to Araki Mika. 1-0 skornya, dan ini bagus banget sih pastinya. Memang dari performanya RRQ yang di awal sebenarnya masih